Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membenarkan kasus dugaan kebocoran dokumen KPK sudah naik ke tahap penyidikan. Dokumen yang diduga bocor itu mengenai penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Karyoto menyebut pihaknya terus melakukan penyidikan untuk mencari tersangka dalam kasus tindak pidana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada unsur pidana dalam kebocoran dokumen KPK ya, dalam penyelidikannya di Kementerian ESDM ya. Dan Kapolda Metro Jaya menyatakan bahwa pasti akan menindaklanjuti ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, kalau sudah seperti ini, Firly bisa kena dong, gitu kan. Ini pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara terkait kasus dugaan kebocoran dokumen KPK yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Karyoto mengatakan pihaknya menemukan unsur pidana sehingga kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Ini dikatakan ya hari kemarin tanggal 20 bulan Juni 2023. Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak yang diklarifikasi. Kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Itu kata Irjen Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa kemarin. Dan Karyoto mengatakan laporan soal kebocoran dokumen KPK ini memenuhi unsur pidana setelah didapatkan bukti-bukti yang cukup. Ya, ini kita tahu pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto itu pernah duduk sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Ya. Jadi dia tahu persis masalah ini, memastikan akan mengusut tuntas dugaan kebocoran dokumen ini. Dan beberapa waktu yang lalu, ya kan, Firly atau kepemimpinan KPK itu memulangkan ya Karyoto ini ke pihak kepolisian. Lalu diangkatlah dia menjadi Kapolda Metro. Ya, yang satunya lagi adalah Endar Priantono ya, yang sekarang sedang menggugat melaporkan Firly itu ke Dawas. Hanya saja memang pemirsa, menurut sidang-sidang yang ada di Dawas dikatakan bahwa Firly tidak cukup terbukti persoalan kebocoran dokumen ini dan karena itu tidak melanjutkan ke sidang etik. Tapi mungkin ya maklum juga, ini kan udah tua-tua banget ini yang di Dawas ini ya, tumpak siapa begitu itu yang sudah tua-tua. Tetapi itu pun kemudian dipersoalkan juga oleh Kapolda Karyoto. Jadi ini kelihatannya betul-betul pertarungan buaya lawan cicak ini. Kelihatannya seperti itu. Dan Kapolda itu juga mempertanyakan gitu ya, dan bertanyalah mengapa dirinya tidak diklarifikasi oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dawas KPK soal kasus pembocoran dokumen. Ya, padahal nama Karyoto sempat diseret oleh pelaksana harian Dirjen Minerba yang juga kepala Kabiro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu, M. Idris Froyoto Sihite. Karyoto mengatakan seharusnya Dewas KPK memanggilnya untuk pemeriksaan etik terkait kasus ini. Nah, ini ya pemirsa, Dewan Etik menganggap tidak perlu ada sidang etik karena menyatakan itu, tetapi Karyoto yang waktu itu adalah sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu tahu persis dokumen itu gitu. Dia katakan begini pemirsa, saya tahu persis perkara itu, jadi saya yakin walaupun pelan tapi nggak apa-apa. Yang namanya penyelidikan kita masih mengumpulkan yang namanya saksi-saksi. Nanti mungkin ada dokumen-dokumen atau petunjuk-petunjuk lain yang terkait dengan perkara ini ya.
Ini saya kira adalah ketika mungkin ya kasusnya ini terkait sekali dengan Formula E, pemirsa, jadi rame. Karyoto dan Endar Priantono ini mungkin ya waktu itu menjadi penyidik, nggak mau menjadikan Anies Baswedan itu tersangka karena memang tidak ada buktinya apa-apa ya. Clear and clean, dan itu sudah berkali-kali diperiksa oleh BPK, tidak ada masalah gitu loh. Nah, mungkin karena jengkel, Firly Bahuri itu kemudian mengembalikan dua orang ini ke kepolisian itu. Nah, mungkin ini juga menjadikan kenapa ini Kapolda menjadi sangat serius. Ya mungkin juga ya boleh dikatakan ini seperti pukulan balik lah ya. Berkenaan dengan kasusnya Firly ini ya, bisa kena ini Firly ini kalau ya tinggal istana mau mempertahankan ini, ada backingnya yang masih kuat atau enggak. Karena kadang-kadang begini pemirsa, persoalan hukum di Indonesia itu logika hukumnya kadang-kadang kalah dengan logika kekuasaannya. Jadi hukum yang normal mestinya begini, tapi karena kekuasaan menghendaki yang lain, hasilnya bisa jadi lain. Nah, satu-satunya yang tampaknya kuat menghadapi kekuasaan ini adalah viral. Jadi ketika seluruh rakyat Indonesia itu memviralkan persoalan ini, tahu semua, ya ibaratnya maling sudah ketahuan, walaupun teman sendiri gimana mau nggak ditangkap. Kira-kira itu begitu. Ya, jadi karena itulah saya kira umat Islam ini juga saya kira penting sekali ya untuk menjaga supaya Indonesia ini bersih dari orang-orang yang berbuat jahat begini ya. Dan kita banyak sekali yang mendukung Kapolda Metro Jaya ini, Irjen Karyoto, ya karena memang selama ini tampak gitu ya kerjanya KPK ini ngapain. Coba bayangkan misalnya pemirsa, antara Formula E ya, proyek ini untung 5 apa 6 miliar sedikit memang, tetapi kan tidak ada iklan atau tidak ada support dari BUMN. Bandingkan dengan sirkuit Mandalika yang katanya rugi atau punya utang 4,6 triliun dan satu event bisa seratusan miliar ruginya gitu. Kenapa justru KPK malah pengen memeriksa hal yang sudah jelas dari segi aturan keuangannya atau laporan keuangannya? BPK sudah mengatakan bersih, bersih, dan itu untung. Kenapa masih mau disorot terus? Apa karena tekanan buzzer? Apa seperti itu? Dan kenapa dia tidak sama sekali tidak pernah menyelidiki sirkuit Mandalika yang terbukti masih nunggak utangnya itu 4,9 triliun, kemarin baru disetujui oleh DPR 1,2 triliun. Jadi remuk sudah ini anggaran ini untuk nombokin kayak begitu itu. Dan terbukti eventnya ini. Kenapa KPK nggak nyelidiki? Karena biasanya kasus-kasus yang mangkrak, kasus-kasus molor dan lain sebagainya itu biasanya disitulah terbuka penyelewengan atau korupsi. Inilah yang membuat tampaknya kenapa sekarang itu justru KPK tidak bisa diandalkan oleh publik karena kelakuan mereka seperti itu gitu ya. Dan ini malah justru malah pihak kepolisian ya yang malah pingin gitu ya kasus kebocoran dokumen. Dari mana kasus kebocoran dokumen itu ada kalau bukan dari dalam KPK itu sendiri? Susah memang. Dan itu seperti ditegaskan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, ada tindak pidana, ada peristiwa pidana. Dan semua orang menyebut tentang Firly itu, walaupun dia tidak ngaku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.